Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah mengajak kita, menuntun kita untuk memasuki minggu-minggu di mana Yesus menempuh jalan penderitaan. Tentu apa yang telah Yesus tempuh itu diharapkan bisa kita contoh, kita teladani dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita terus bisa menemukan makna penderitaan Kristus sekaligus menghidupi penderitaan yang ada dalam kehidupan kita dengan sikap yang benar. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika seorang anak terlahir ke dunia ini, tanda pertama yang ingin didengar oleh orang-orang di sekitarnya adalah tangisan anak itu. Ketika anak itu menangis menandakan bahwa ia sehat dan ia kuat untuk menghidupi kehidupan ini. Tetapi pada sisi yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tangisan seorang bayi sebenarnya menunjukkan keterkejutannya. Ia keluar dari kenyamanan rahim ibunya, ia hadir di dunia yang mengejutkannya, yang tidak senantiasa siap untuk ia hadapi. Maka kemudian tangisan itu keluar dari dirinya. Tangisan yang menandakan bahwa ia terkejut. Bahkan mungkin bisa ia juga takut. Sebagai ekspresi ketakutan terhadap penderitaan dan ketidaksiapan atas segala sesuatu yang ia hadapi. Lalu bagaimanakah ketika kita beranjak dewasa? Apakah tangisan itu juga senantiasa menjadi cerminan akan penolakan berbagai penderitaan dan pergulatan yang ada? Mari kita melihat apa yang diungkapkan oleh Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimanakah seharusnya kita menghadapi penderitaan, pergulatan, dan pergumulan dalam kehidupan kita? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita mengajak kepada kita untuk memaknai setiap langkah hidup yang diwarnai oleh penderitaan, pergulatan, dan pergumulan bukan dengan cara yang tidak benar, menangis, menyerah, ataupun kalah dan berputus asa. Tangisan boleh jadi menjadi ungkapan emosi kita, tetapi janganlah itu menjadi lambang dari keputusasaan kita. Dari tangisan itu kemudian kita datang kepada Tuhan, melangkah bersama dengan Kristus yang pernah menempuh jalan penderitaan itu, menempuh berbagai godaan dan pergulatan yang ada dalam kehidupannya. Mengapa kita mendekat kepada Kristus? Karena ia menjalani semua itu dan tidak jatuh dalam dosa. Ia bisa menghadapi penderitaan, pergulatan, dan pergumulan dengan cara yang benar. Ia melakukannya bersama dengan Allah. Dan saat ini kita melangkah bersama dengan Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ia adalah imam besar yang sudah mengalami semua pergulatan, penderitaan, dan pergumulan. Ia akan menemani Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melewati, melintasi, menjalani semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dengan kekuatan anugerah-Nya. Bagian akhir dari bacaan kita mengatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya katanya. Penderitaan dalam kehidupan kita pun ada waktunya. Pergulatan dalam kehidupan kita pun ada masanya. Hal-hal yang tidak menyenangkan yang hadir dalam kehidupan kita, yang hadir pada masanya itu,
Maka mari ketika itu datang kepada kita, kita datang juga kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita mendapat kekuatan untuk menghadapi semua penderitaan, pergumulan, dan juga pergulatan. Agar kekuatan itu memampukan kita berjalan melintasinya, melangkah melewatinya, dan kita tidak kalah dan tersesat dalam penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bukankah kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus yang sudah melewati, melintasi, dan memenangkan itu, itulah yang akan menemani kita juga untuk melewati semuanya dan memenangkannya. Seperti lirik lagu yang berbunyi demikian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, suka dan derita yang ada dalam kehidupan kita memperkuat iman kita. Maka marilah kita memandang, melihat, memahami, menjalani, menghadapi penderitaan dan pergumulan bukan hanya sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, bukan hanya yang membuat kita menderita, bukan hanya yang membuat kita menangis ataupun berteriak, tetapi memandangnya, menjalaninya, dan memahaminya sebagai sebuah proses yang akan membentuk dan memperkuat iman kita. Iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjalani jalan penderitaan, jalan salib, yang kemudian menghadirkan kemuliaan untuk hidup manusia. Mari, setiap hal yang kita jalani, baik penderitaan maupun pergumulan, kita jadikan sebagai ujian yang akan memperteguh iman kita, memancarkan kualitas hidup kita, karena kita menjalaninya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.